Selamat datang di Project 9D. Pada episode pertama ini, kami akan membahas mengenai apa itu kebebasan berpendapat. Di dalamnya akan terdapat pengenalan konsep kebebasan berpendapat dan bagaimana peranannya di kehidupan sehari-hari. Halo guys. Kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini lagi banyak beredarnya informasi tentang sifat buruknya warga Indonesia tentang berkomentar di media sosial. Aku mau curhat nih. Kemarin aku ngasih komentar di IG-nya Pak Jokowi tentang pemerintahan Indonesia sekarang. Lalu ada yang memberikan komentar dengan kata-kata yang tidak baik. Dia mengatakan, dasar kamu bocil ingusan, ngerti apa sih kamu tentang politik? Kasar banget ya kata-kata mereka. Itu udah melanggar hak kebebasan berpendapat kamu gak sih? Iya tuh kasar banget, tapi apa sih hak kebebasan berpendapat itu? Gitu aja gak tahu sih, Mi. Kebebasan berpendapat adalah hak yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Kebebasan berpendapat adalah di mana kamu bisa mengeluarkan pendapatmu tanpa merasa takut diintimidasi atau takut dihakimi. Oh, tapi kalian pernah nggak sih mikir dari mana munculnya kebebasan berpendapat itu? Mengapa itu menjadi hak setiap individu? Nah, jadi sejarah kebebasan berpendapat itu dimulai dari Yunani kuno, yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, orang Yunani kuno menyebutnya parrhesia, yang berarti berbicara terus terang. Nah, masuk ke masa modern awal, yaitu banyak negara yang menjadikan hak kebebasan berpendapat itu sebagai hak asasi manusia. Tapi pada saat itu, pada Orde Awal baru di Indonesia, pemerintah membatasi hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi sebenarnya dulu di Indonesia juga pernah dibatasi loh hak kebebasan berpendapat. Kasian banget ya rakyat Indonesia dulu tidak diberi hak kebebasan berpendapat. Nah, tapi pada saat reformasi awal di Indonesia, pada tahun 1998, pemerintah memunculkan undang-undang yang menjamin hak kebebasan berpendapat manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Jadi sampai sekarang pun hak kebebasan berpendapat di Indonesia masih dijamin oleh pemerintah. Wah, untung ya undang-undang itu dikeluarkan, kalau tidak bisa sengsara rakyat Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih terapan kebebasan berpendapat itu dalam sistem demokrasi, apa sih kegunaannya? Nah, setelah aku cari-cari tahu ya, ternyata hak kebebasan berpendapat ini banyak gunanya loh. Yang pertama, menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, dapat mempersatukan keberagaman juga loh. Jadi secara keseluruhan, hak kebebasan berpendapat ini dapat menjamin demokrasi tetap hidup dan dinamis. Oh gitu ya kegunaannya. Tapi menurutku kalau kita memiliki pendapat yang berbeda itu hal yang sehat dan wajar. Tapi kita harus melihat bagaimana kita membalas perbedaan tersebut. Nah, ya tuh benar banget. Tapi kan kita sekarang ini masih remaja. Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam media sosial agar remaja di Indonesia itu bisa mengekspresikan pendapatnya di media sosial? Nah, kita bisa memulainya dengan hal kecil seperti membuat forum diskusi online, membuat komentar ulasan yang tidak menyinggung siapapun. Dan dengan kita membuat podcast ini, kita juga sudah mengekspresikan pendapat kita masing-masing. Nah, selain di era digital juga kita bisa menerapkan hak kebebasan berpendapat di kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya saat di sekolah, saat lagi bekerja kelompok. Pasti kalian pernah bekerja kelompok juga kan teman-teman. Dalam hal sederhana itu pun kita bisa menerapkan hak kebebasan berpendapat, yaitu dengan kita menerima pendapat teman kita dengan baik, dan teman kita juga harus menerima pendapat kita dengan baik loh. Wah, jadi gitu ya kegunaan kebebasan berpendapat itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Semoga yang berkomentar buruk tentang kamu dapat segera mengenali hak kebebasan berpendapat ya, dan tidak mengulanginya kepada orang di sekitarnya lagi. Nah ya tuh, semoga aja ya. Nah, teman-teman makasih ya udah mendengar curhatanku. Mungkin sekian dulu dari percakapan kita hari ini. Makasih. Hai, terima kasih sudah menonton. Ingin cari episode lainnya? Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Project 9D.